ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. Kepada ikhwan, akhwat, antum sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami hari ini juga mau mendengar satu ayat di surat At-Taubah, ayat 103, yang kita sebelumnya pencerahannya mendengar ayat itu, kemudian insyaallah membahas tentang ayat tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم. Di ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, khudh min amwalihim sadaqatan, ambillah zakat dari sebagian harta mereka. Dengan zakat itu kamu membersihkan atau menyucikan mereka. Kita mempunyai dua zakat di Islam, zakat wajib dan zakat sunnah atau mustahab. Zakat wajib itu Allah subhanahu wa ta'ala mewajibkan atas sebagian harta kita, bukan semuanya. Sebagian harta mempunyai, misalnya kambing, misalnya sapi, misalnya unta, misalnya emas, itulah mempunyai zakat wajib. Kita harus membayar kepada siapa? Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, innamas sadaqat lil fuqara'i wal masakin wal amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum, sampai akhirnya ayat. Itulah tentang zakat wajib. Tetapi zakat sunnah itu zakat umum, zakat biasa. Itulah namanya di lisan biasa, lisan umum manusia, namanya sedekah. Kita harus membayar sedekah. Sedekah itu kepada orang itu, miskin itu. Itulah sedekah, itu mustahab, itu sunnah itu, dan berpahala di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Ada masalah lain. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Berarti kalau seorang membayar sedekah, hasilnya kebersihan, kesucian. Kesucian apa? Mungkin maksudnya kebersihan harta, kesucian harta. Mungkin itu. Kenapa? Karena harta kita campur. Ada hak kita, hak orang-orang miskin. Karena itu Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa fi amwalihim haqqun lis-sa'ili wal mahrum. Di harta kita ada hak manusia yang miskin, orang yang miskin, hak mereka. Karena itu kita harus mengeluarkan hak mereka dari harta kita. Itulah kesucian dan kebersihan harta kita. Karena itu campur, sebelumnya campur. Kalau kita mengeluarkan harta mereka, jadi apa? Bersih.
jadi suci. Yang kedua, mungkin maksudnya kesucian itu, kebersihan itu tentang jiwa. Karena seorang yang tidak membayar zakat di pandangan umum menurut orang-orang lain, orang itu kikir, orang itu pelit, orang itu tidak memperhatikan orang-orang lain. Berarti ada ketuduhan tentang satu orang Islam harus membayar zakat. Kalau membayar zakat, berarti dengan zakat itu membersihkan jiwanya dari sifat-sifat tersebut, sifat yang buruk. Karena itu, kalau di bulan suci Ramadan, kalau kita mau memperhatikan kepada jiwa, tentang jiwa diri kita, tentang harta kita, caranya harus membayar zakat, memberi sedekah. Kita harus memperhatikan orang-orang lain. Di sebagian riwayat sampai 40 tetangga, itulah tetangga kita. Dari 4 pihak, dari kanan, 40 rumah itulah tetangga kita. Seorang Muslim harus memperhatikan kepada mereka. Itulah tetangga kita. Harus memberi sedekah kepada mereka. Kalau mereka miskin, Allah subhanahu wa ta'ala bertanya kepada kita. Semoga ada zakat, ada sedekah di perbuatan-perbuatan kita, khususnya di bulan suci Ramadan. InsyaAllah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.